mengenai pemerolehan bahasa pada anak usia 1 tahun. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aurea Sirihaman, NIM 59. Nama saya Aulia Rahman Nuril Izati, NIM 503. Nama saya Stefania Anggani, NIM 59. Saya Samiola Yudhistira, NIM 68. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita bisa mulai dari latar belakang masalah. Kemampuan berbahasa merupakan keterampilan penting yang berkembang seiring pertumbuhan fisik dan mental anak. Menurut Nur Jamiati, perkembangan bahasa anak akan terus meningkat selaras dengan pertumbuhan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kaitan erat antara pertumbuhan dan kemampuan berbahasa. Subiantoro juga menegaskan bahwa anak-anak prasekolah mudah menyerap apa yang mereka dengar dari lingkungan sekitar, termasuk dalam memperoleh bahasa. Anak laki-laki berusia 1 tahun biasanya sudah mulai meniru bunyi, mengucapkan kata sederhana, serta merespons instruksi. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pemerolehan bahasa anak laki-laki usia 1 tahun melalui interaksi sehari-hari, sehingga dapat memberikan masukan bagi orang tua dan pendidik dalam mendukung perkembangan bahasa anak. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola pemerolehan vokal pada anak usia 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana pola pemerolehan diftong pada anak usia 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana pola pemerolehan konsonan pada anak usia 1 tahun. Yang selanjutnya, apakah sudah ditemukan pemerolehan kluster pada anak usia 1 tahun? Jika ya, kluster apa yang saja muncul? Yang selanjutnya adalah apa saja gejala bahasa fonologi yang muncul dalam pemerolehan bunyi bahasa pada anak usia 1 tahun. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan bunyi vokal yang diperoleh anak usia 1 tahun. Yang kedua, menganalisis kemunculan dan pemerolehan diftong pada anak usia 1 tahun. Yang ketiga, mengetahui konsonan yang telah dikuasai oleh anak usia 1 tahun beserta fitur artikulasinya. Yang selanjutnya, mengeksplorasi ada atau tidaknya serta jenis klaster yang muncul dalam ucapan anak usia 1 tahun. Yang terakhir, mengungkap dan menelaah gejala bahasa fonologi yang dominan ditemukan pada proses pemerolehan bunyi bahasa anak usia 1 tahun. Ini vokal. Landasan teori vokal. Yang pertama itu adalah pengertian. Menurut Ramlan, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan udara di rongga suara. Ciri-ciri vokal itu ada 3. Yang pertama, tidak ada hambatan udara. Yang kedua, pita suara bergetar. Kemudian yang ketiga, bergantung pada posisi lidah dan juga bentuk bibir. Kemudian yang selanjutnya adalah 6 contoh utama dalam vokal. Itu ada bunyi A, I, U, E, dan E. Seperti yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tersebut. Misalnya saja I pada kata ikan, E pada kata es, kemudian ada E pada kata lemari, bunyi A pada kata apa, bunyi O pada kata orang, dan juga ada bunyi U pada kata untuk. Saya Aulia Rahman Nuril Izati akan menjelaskan mengenai diftong. Nur Aisyah, Maryam, dan Karmelia pada tahun 2023 menjelaskan bahwa diftong merupakan gabungan 2 huruf vokal yang dilafalkan secara beruntun dalam sekali tarikan napas. Ini terjadi karena satu vokal cepat berganti ke vokal lainnya saat diucapkan. Artinya, posisi lidah berubah dari pengucapan vokal pertama ke vokal selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia baku, diftong yang umum adalah ai seperti pada kata pandai, au seperti pada kata kerbau, dan oi seperti pada kata ambon. Selanjutnya, saya Samiola Yudhistira akan menjelaskan konsonan. Seperti pada materi di atas, konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Pada pembentukan konsonan terjadi artikulasi, dan proses tembakan atau artikulasi ini dapat disertai dengan berget pita suara sehingga terbentuknya bunyi konsonan bersuara. Proses pembentukan konsonan saat artikulasi tidak disertai bergetarnya pita suara glottis dalam keadaan terbuka, maka akan menghasilkan bunyi konsonan tak bersuara. Pada pembentukan tersebut ada pembentukan konsonan. Yang pertama, berdasarkan strukturnya itu ada konsonan bilabial, apikal dental, apikal veolar, laminal palatal, palatal, velar, dorsal velar,
glotal, dan labial. Yang kedua ada berdasarkan cara artikulasinya, yaitu ada konsonan hambat atau stop, geser atau frikatif, likuida atau lateral, dan ketat atau trill. Yang ketiga ada berdasarkan posisi pita suara, yaitu konsonan bersuara dan tak bersuara. Yang keempat berdasarkan jalan keluarnya udara, yaitu konsonan oral dan nasal. Perkenalkan, nama saya Stefania Andriani. Saya akan membahas tentang klaster. Apa itu klaster? Klaster adalah istilah yang merujuk pada deretan dua atau lebih bunyi konsonan atau kontoid yang muncul secara berurutan dalam satu suku kata tanpa disela oleh vokal. Klaster sering disebut sebagai gugus konsonan atau konsonan rahang. Klaster terbentuk ketika dua atau lebih konsonan berdampingan dalam satu suku kata. Misalnya pada KL, yaitu kata klinik, PR pada kata praktik, atau GR, grafik. Klaster merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonoktaktis. Bahasa pengucapannya harus sesuai aturan tersebut. Kesalahan dalam pengucapan klaster dapat menyebabkan perubahan makna kata. Gejala fonologi. Gejala fonologi merupakan fenomena atau perubahan yang terjadi pada bunyi-bunyi bahasa, baik secara alami maupun akibat proses morfologis dan sintaksis. Landasan teorinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonologi sebagai ilmu dasar, yaitu fonologi menjadi dasar untuk memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa terbentuk, berubah dan berfungsi dalam komunikasi. Yang kedua, sistem dan struktur bahasa. Fonologi memandang bunyi-bunyi ujaran sebagai bagian dari sistem bahasa yang terstruktur. Yang ketiga, teori perubahan bunyi, yaitu gejala fonologi seperti asimilasi, disimilasi, penumbuhan, pelepasan, penambahan, pergeseran, dan kontraksi fonem yang dijelaskan melalui teori-teori fonologi yang telah dikembangkan oleh para ahli linguistik. Baik, selanjutnya adalah hasil pembahasan. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memaparkan hasil video praktek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 Akan berkunjung ke rumah anak yang berusia 1 tahun untuk mengamati bunyi-bunyi bahasa pada anak tersebut. Ada vokal, konsonan, diftong, dan juga klaster. Kak. Aman, bobo. Ada Adi. Ada lagi. Hitam. Itu bolanya warna apa? Biru. Hitam. Biru. Terus ai apa itu? Boleh? Ayah. Ainya gambar apa ini? Apa itu? Ai itu truk. Truk bilangnya ai. Oh, Ya, terus iya. Terus ini apa ini? Gambar apa ini? Bola. Apa? Bola, iya. kalau ini bebek bunyinya gimana? Kalau bebek itu kalau kambing be, kalau bebek wek wek wek. Itu siapa itu? Pinipin. Suka yang mana? Itu siapa? Mei. Apa? Lihat HP. Itu siapa itu? Ehsan. Pinipin. Itu Opa. Pinipin. Ambulan. Pemadam kebakaran. Ada asap. Itu truk apa itu? Truk molen. Eskavator. Eskavator sama. Kemudian ada keterkaitan dengan materi vokal. Vokal itu lebih mudah diucapkan. Seperti yang dijelaskan di dalam fonologi,
Vokal tidak memiliki hambatan aliran udara sehingga lebih mudah diproduksi oleh anak-anak yang sedang mengembangkan keterampilan berbicaranya. Posisi vokal A itu terbuka, tengah, tidak membulat, sangat dominan dan juga mudah. Untuk vokal I dan E itu depan, tinggi, tengah, juga lebih mudah untuk diucapkan. Kemudian ada vokal O dan U itu belakang dan membulat, muncul ketika anak cukup siap mengontrol bentuk bibir. Kemudian untuk kesimpulannya, anak usia 1 tahun cenderung menggunakan vokal sebagai pusat kata dan menyederhanakan kata dengan mengabaikan beberapa konsonan. Vokal lebih mudah diucapkan karena tidak ada hambatan udara. Hal ini sesuai dengan teori fonologi bahwa vokal itu membentuk inti suku kata yang menjadi dasar bagi perkembangan kemampuan berbicara. Saya Aulia Rahmanurul Izzati akan membahas mengenai pemerolehan diftong. Jadi pada hasil pengamatan pada anak usia 1 tahun menunjukkan pola pengucapan menarik pada kata air. Secara baku, air bukanlah diftong, melainkan deret vokal yang diucapkan terpisah, air. Namun anak ini mengucapkan kata air sebagai ai. Dalam pengucapan air tersebut, bunyi A dan I terdengar menyatu menjadi satu bunyi sangat menyerupai diftong, seperti pada kata pandai atau sungai. Konsonan R di akhir juga sering dihilangkan. Fenomena ini adalah contoh nyata penyederhanaan fonologis pada tahap awal pemerolehan bahasa. Pada usia 1 tahun, alat bicara anak masih berkembang. Mengucapkan deret vokal yang terpisah dan konsonan akhir yang kompleks seperti R bisa jadi sangat sulit. Dalam mengubah air menjadi ai, sebuah diftong, anak mempermudah produksi kata demi kelancaran komunikasi. Fenomena ini yang disebut diftongisasi, menunjukkan bahwa anak mengubah deret vokal menjadi bentuk yang lebih mudah diucapkan. Penyederhanaan ini merupakan strategi alami yang digunakan anak untuk beradaptasi dengan keterbatasan sistem artikulasi dan fonologinya yang masih berkembang. Saya Safiola yang akan menjelaskan pembahasan konsonan. Jadi, menurut pengamatan pengucapan pada anak usia 1 tahun, ada beberapa pengucapan kata konsonan. Salah satunya yaitu pada kata B atau pengucapan aslinya kambing. Dalam kata ini terdapat 2 konsonan utama yaitu M dan B dan 1 konsonan akhir yaitu K. M itu konsonan bilabial nasal yang diucapkan dengan kedua bibir dan udara keluar lewat hidung. Sedangkan B itu konsonan bilabial plosif diucapkan dengan kedua bibir dan letupan udara. K konsonan velar plosif yaitu diucapkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit belakang atau mulut bagian atas. Diucapkannya berurutan dan membentuk konsonan di awal kata, di mana 2 konsonan diucapkan secara berdekatan tanpa vokal di antara keduanya, membentuk satu bunyi yang menyatu. Pada kata B terdapat 2 konsonan yang diucapkan berurutan di awal kata, yaitu M dan B. Ini disebut gus konsonan awal karena 2 konsonan muncul tanpa vokal di antara keduanya. Di dalam kata B terdapat konsonan K yang disebut konsonan akhir. Selanjutnya saya akan membahas klaster. Pada usia sekitaran 1 tahun, anak-anak biasanya baru mulai mengucapkan kata-kata sederhana dan seringkali mengalami kesulitan dalam pengucapan kita yang kompleks. Selanjutnya ada gejala bahasa fonologi, kata roti yang diucapkan oti. Ini termasuk aferesis penghilangan bunyi R di awal kata. Ada kata kerupuk yang diucapkan menjadi pupuk. Ini termasuk aferesis penghilangan bunyi K dan R di awal kata. Bunyi wek dari kata wek. Apokop atau penghilangan bunyi K di akhir kata wek. Kemudian ada reduplikasi atau pengulangan kata W menjadi wek juga merupakan fenomena bahasa meskipun lebih ke morfologi atau sintaksis daripada fonologi murni dalam arti perubahan bunyi individual, tetapi sering terjadi dalam ekspresi onomatopoia. B. Onomatopoia. Kata ini meniru bunyi suara kambing. Secara fonologi, ini bukan penyimpangan dari kata baku, melainkan representasi langsung dari suara. Jika ini adalah penyederhanaan dari kata embe, maka itu bisa menjadi aferesis. Namun lebih sering B adalah representasi langsung suara. Kemudian ada bunyi eka atau dari kata eksavator.
Yang pertama adalah sinkop. Sinkop itu penghilangan bunyi S di tengah kata. Jadi S-nya itu menghilang di tengah. Nah, kemudian yang kedua itu ada apokop atau penghilangan bunyi R di akhir kata. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi atau reduksi konsonan. Gugus konsonan KSK itu disederhanakan menjadi hanya K. Jadi kesimpulan dari presentasi langsung ya. Ya, tersebut. Jadi kesimpulannya adalah anak usia 1 tahun biasanya lebih sering mengucapkan huruf vokal sebagai bagian utama kata dan menyederhanakan kata dengan menghilangkan atau mengganti huruf konsonan yang sulit diucapkan. Mereka juga sering menggabungkan 2 vokal menjadi 1 suara, mengurangi kelompok konsonan, serta mengalami perubahan suara seperti hilangnya bunyi di awal atau akhir kata. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar bahasa pada anak kecil adalah cara alami untuk menyesuaikan dengan kemampuan bicara dan perkembangan suara mereka, sehingga kata-kata yang diucapkan menjadi lebih mudah dan bisa dimengerti sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Berikut adalah sumber referensi yang kami cantumkan. Ya, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.